Menurut dugaan saya, sepertinya SBY dan AHY dibodohi, atau juga bisa dikatakan dijebak oleh sejumlah elit Demokrat. Karena kabarnya yang menginisiasi somasi dan pelaporan 4 konten kreator ditenggarai bukan SBY, bukan juga AHY, tapi elit Demokrat yang sok cari muka ke pimpinan, yang ujungnya malah membuat blunder. Di surat somasi tidak ada tanda tangan SBY, begitu juga di laporan polisi. Padahal katanya nama SBY yang dicemarkan atau difitnah. Menurut sejumlah pakar hukum, laporannya harus dari SBY langsung, tidak boleh diwakilkan, kecuali ada surat kuasa. Dengan somasi dan pelaporan yang terkesan tergesa-gesa itu pun menuai kritikan keras dari sejumlah pihak. Yang paling menohok menurut saya datang dari Ade Armando, C. Suhadi, dan Ketua Harian PSI Ahmad Ali. Selain itu, ada praktisi hukum Pitra Romadoni dan Ade Darmawan yang tertawakan tim hukum Demokrat. Karena sepertinya tim hukum mereka tidak paham hukum. Yang tidak kalah menarik ketika Ketua YouTuber Nusantara Agri Fanani skakmat juru bicara Demokrat dan Roy Suryo saat berdebat di salah satu stasiun TV. Ada juga pernyataan dari Roy Suryo yang keceplosan membongkar keterlibatan PDI Perjuangan. Roy Suryo menyebut salah satu elit PDI Perjuangan yang juga orang kepercayaan Megawati mendukung mereka. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak satu persatu. Pertama, Ade Armando sebut dugaan Demokrat berjalan bersama Roy Suryo untuk menyerang Jokowi. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Saya perbaiki sendiri sedikit ya kalimatnya. Saya menyatakan ini memperkuat dugaan ya, memperkuat dugaan bahwa Partai Demokrat itu memang bersama-sama itu sebetulnya sejalan atau seperahu dengan Pak Roy Suryo. Jadi sebetulnya kan sudah sejak cukup lama ya kita mendengar atau banyak pihak menduga-duga bahwa Roy Suryo ini tidak bekerja sendirian ya, dia bekerja bersama-sama kekuatan-kekuatan besar. Tapi ya dugaan ya, dan sekarang masalahnya Partai Demokrat seperti memberikan bukti yang sangat jelas bahwa, atau minimal gini, bukti bahwa mereka memang sejalan dengan Roy Suryo. Contohnya saja adalah bahwa kan sekarang kita mulai menyadari bahwa ya sebetulnya Roy Suryo itu adalah mantan wakil ketua umumnya Partai Demokrat di masanya ya. Kemudian sesudah itu ada pernyataan dari Benny Harmans ya, yang bikin pernyataan yang sangat melecehkan sebetulnya Pak Jokowi, walaupun dia tidak menyebut nama, itu dalam sebuah sidang DPR. Ini kemudian jadi muncul lagi ada Bang Ade menduganya bersama-samanya sejak dari awal atau di tengah-tengah? Enggak, saya sebetulnya nggak bisa mengatakan yang mana ya. Dan teman-teman yang sekarang dikenakan laporan itu, yang dilaporkan itu juga sebetulnya tidak pernah menyebut secara spesifik ya bahwa misalnya Pak SBY itu berada di belakang ini semua ya. Jadi sebetulnya kabar bohong yang mana yang mau dikatakan oleh teman-teman Demokrat ya. Nah, sebetulnya kan semula kita menyangka itu akan menggunakan tuduhan pencemaran nama baik kan, tapi ternyata mereka menggunakan pasal penyebaran kebohongan. Nah, saya menduga bahwa kenapa bukan pasal pencemaran nama baik yang digunakan adalah karena kalau pencemaran nama baik itu yang melapor ke polisnya harus orang yang terkena pencemaran, yaitu Pak SBY. Oke, dalam hal ini Pak SBY ya. Pak SBY memilih tidak, kemudian partai. Nah, kalau pasal pencemaran nama baik nggak bisa Partai Demokrat yang mengajukannya, harus orangnya. Jadi partai menggunakan pasal penyebaran. Sebenarnya kita pengen nanya hal ini juga kepada Partai Demokrat, tapi kita sudah mengundang, cuman karena satu dan lain hal Partai Demokrat belum bisa bergabung di diskusi. Saya memahami dan setuju dengan logika Ade Armando. Dengan Demokrat kebakaran jenggot dan buru-buru mengambil langkah hukum atas nama SBY kepada 4 kreator dengan alasan berita bohong justru makin memperlihatkan ketakutan Demokrat. Apalagi sejumlah elit Demokrat ikut menyerang Jokowi.
Jadi Demokrat menurut saya memang bukan dalang, tapi terlibat dengan ikut bermain bernarasi di fitnah ijazah palsu ini. Yang sayangnya narasi dari sejumlah elit Demokrat itu lebih membela Roy Suryo CS dan sebaliknya menyerang Jokowi. Jadi lumrah banyak netizen jatuh pada asumsi atau dugaan Demokrat ikut bermain dalam polemik fitnah ijazah Jokowi ini. Selanjutnya Ketua Harian PSI Ahmad Ali ikut sorot Demokrat karena yang paling banyak kadernya berkomentar dan terlibat di kasus ijazah palsu Jokowi. Apa yang abang lihat maksud dari Pak Jokowi untuk bilang ada orang besar di balik itu? Ya mungkin perhitungan Pak Jokowi sih gini, karena melihat pertama lamanya isu ini kan, lamanya isu ini kan tidak mungkin kalau kemudian ini berjalan. Kalau dalam hitungan normalnya kan, ya tadi itu sebulan lah, 3 bulan lah, gitu. Ya, pasti tenggelam sendiri kan. Ya. Pak Jokowi ini kan diterpa isu macam-macam lah, PKI lah, anaknya orang Cina lah, macam-macam lah. Itu timbul tenggelam itu hilang sendiri. Betul. Tapi ini Bertahan agak lama. bertahan sekali kan. Nah, terus tiba-tiba ketika ada tersangka, terus muncullah semua orang, majalah orang berkomentar kan. Ya kebetulan yang berkomentar satu warna semua kan, satu circle. Circle mana bang? Ya nggak tahu juga. Oh, bisa aja kan. Kan selama ini nggak pernah berkomentar kan. Orang-orang ketika kemudian Pak Jokowi dituduh bahwa Pak Jokowi itu berijazah palsu. Terus kemudian dari kader partai tertentu, dari elit partainya nggak pernah berbicara loh bahwa orang itu bicara secara pribadi, tidak mewakili partainya. Bahwa dia bicara ini pernyataan si Fulan, ini selama pribadinya loh, tidak mewakili partai kami. Si Fulan ini. Ya kan? Padahal Fulan kader partai. Kader partai. Oh, ini kaitannya yang di DPR nih bang ya? Enggak yang di ini, yang tersangka kan maksud abang? Kan dulu kalau yang tersangka ini kan pernah kader Demokrat lah kan seperti itu. Oh iya. Kalau yang ini masih kader Demokrat. Ya. Kalau ini kemudian di DPR masih kader Demokrat. Benny Harman. Oh iya, Benny. Mas Benny kan yang kemarin ketika ada tersangka terus tiba-tiba ya udah perlihatkan aja ijazahnya, selesai kan. Terus kemudian muncul pengacara ini juga dari Demokrat, dari mungkin ini mungkin ya, sehingga kemudian praduga itu orang menghubung-hubungkan karena memang kan nggak pernah ada klarifikasi juga selama ini kan. Jadi karena dibiarkan seperti itu, diam, iya. Nah, ini dugaan saya. Iya. Dugaan saya bukan menuduh, tapi dugaan saya mungkin ke situ. Sehingga kemudian ada orang yang disomasi. Kemudian ada kemarin pernyataan salah satu pengamat politik Faisal ya kemarin. Malah lebih lantang lagi tuh. Menyebut siapa tokoh di balik ijazah palsu lah. Kan jadi dan itu tidak ada reaksi gitu loh. Kan sebenarnya nggak perlu diributkan sih, buktikan aja bahwa tidak terlibat. Kalau ada yang dituduh kan sebenarnya buktikan saja bahwa saya nggak terlibat kok. Ngapain kita juga harus? Ya kita contoh, ikutilah seperti Pak Jokowi kan. Ngapain harus baper sih, ngapain harus terganggu sih. Dugaan abang sama dugaannya Pak Jokowi kira-kira sama nggak? Saya sih, karena saya juga nggak tahu yang diduga oleh Pak Jokowi, ya kita anggap sama aja kan. Kan Pak Jokowi udah pernah bilang juga. Malah kita tahu, kita nggak tahu Pak Kita Jokowi juga nggak tahu duga siapa apa. dia duga. Kan gitu. Ini agak nggak mungkin deh. Bos, kita tahu kita lagi ditipu. Tapi Tapi kita nikmati juga ditipu. Kan saya juga nggak tahu siapa yang diduga Pak Jokowi. Iya. Kata abang di sini. Jadi
Budi tanya, apa dugaan Pak Jokowi sama saya dugaan saya sama nggak? Ya mana aku tahu, saya juga nggak tahu siapa yang dia duga. Iya. Berarti abang masih konsisten di sini. Kita anggap aja sama ya. Kita nggak tahu. Tapi Pak Jokowi juga nggak tahu itu Ya, siapa kita kan. tanya aja sama orang di Somasi itu. Iya. Emang siapa di Somasi kemarin? Ini bang, apa namanya? Budius ya. Mas Emang Budius. ngomong apa sih dia? Aku juga belum lihat tuh. Iya, Aku belum juga lihat. belum lihat. Surat somasinya aja aku baru lihat. Ya, lihat di tweetnya Bang Andi Arief, coba nanti dipunculkan aja ya tweetnya Bang Andi Arief, salah satu elit Partai Demokrat ya. Pak SBY udah mulai terganggu bahwa Bukan Somasi duluan baru ada pernyataan itu. kayaknya pernyataan dulu ya baru somasi. Iya, pernyataan dulu. Oh? Iya, pernyataan dulu, nggak mungkin somasi dulu baru pernyataan. Iya bener, abang nih, abang nih jago juga mancing-mancing kami ini. Harusnya kami mancing abang. Iya, gitu bang. Oh, Jadi, gitu. sampai Kita lihat dulu nih, iya benar. Karena somasi tidak diindahkan, maka 2 akun semalam dilaporkan karena telah melakukan fitnah soal SBY di belakang isu ijazah palsu Jokowi. Padahal somasi itu kesempatan untuk tabayun. Nah ini ada terlampir lah laporan polisinya, oke. LP-nya. Gimana bang? Ya, itu pertama yang kita juga harus menghargai. Kita menghargai bahwa itu hak hukumnya beliau, Pak SBY sebagai orang yang diduga. Tapi kan kita juga belum tahu seperti apa sih tuduhan itu kan. Ya, tapi kalau saya sih, ya buktikan saja kalau memang tidak terlibat, ngapain juga harus ditambah pakai keseluruhan lagi gitu kan. Sesederhana itu Pak Jokowi bertahun-tahun dihajar, nggak baper. Iya. Menurut saya, SBY dan AHY menjadi korban karena ulah sejumlah elit Demokrat yang bermain di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Karena publik membaca ketika sejumlah elit partai tampil bernarasi, pastinya ada restu dari pimpinan partai. Apalagi hanya elit-elit Demokrat yang tampil. Dari partai lain diam. Artinya untuk elok, sebaiknya diam juga. Jangan ikut bernarasi di kasus ini. Dugaan itu semakin diperparah ketika Roy Suryo sendiri mengaku sudah bertemu langsung dengan SBY. Bahkan SBY menerima buku Jokowi White Paper sambil tersenyum. Publik pun menjahit sejumlah fakta itu dan menduga SBY dan Demokrat terlibat. Jadi memunculkan tanda-tanda ke publik itu tidak lain adalah Roy Suryo dan elit Demokrat yang bersuara. Jadi ini hanya bagian dari sebab akibat. Kalau Demokrat tidak mau terbakar, ya jangan bermain api. Nanti sudah kebakaran dan SBY ikut diseret, baru kemudian elit-elit yang bikin blunder itu berupaya meredam dengan melakukan proses hukum. Selanjutnya C. Suhadi, Ketua Tim Hukum Merah Putih, kritik pertemuan khusus Roy Suryo dan SBY. Tadi yang saya mau garis bawahi berkaitan dengan pertemuan antara Pak Roy Suryo dengan Pak SBY. Ini sih menarik gitu ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena pertemuan ini kan saya anggap di dalam dunia hukum itu kan pertemuan yang harusnya nggak biasa. Karena yang namanya orang dalam status tersangka itu kan harusnya tidak boleh mengeluarkan statement yang berkaitan dengan ada dugaan-dugaan tadi. Karena kan jujur nih, kita atau katakanlah pendukung dari gerakan membela dugaan ijazah palsu ini ya, terutama yang memframing itu kan lagi kita mencurigai siapa nih orang kuat di belakang ini, gitu kan? Kan ada banyak orang, ada si A, ada si B, ada si C. Saya nggak menyebutkan orang-orangnya, ya atau inisial, tapi ada beberapa kriteria orang yang sekarang ini sebetulnya masuk dalam radar pemantauan, gitu ya. Nah, karena kenapa? Kan Pak Jokowi dan saya juga di sini ya berkaitan dengan kasus ini ada orang kuat di belakangnya, kan kita juga memang nggak pernah menyebutkan siapa, tapi dugaan itu ada. Nah kemudian kalau kita hubungkan tadi ada pertemuan terus disikapinya dengan senyum-senyum, saya nggak tahu senyum ini dalam konteks apakah melihat kepada hasil karyanya atau memang ada kepentingan politik gitu kan. Ini kan menjadi bias di dalam persoalan ini. Nah kalau kita melihat daripada persoalan yang ada, kita tahu kan Roy Suryo sudah ditetapkan tersangka.
Nah ini juga kita mau tahu juga nih kapan ini pertemuan. Dalam waktu dekat ini setelah ditetapkan atau pasca menjadi tersangka atau sebelum ini kan yang masih belum. Yang pasti setelah penerbitan Jokowi's White Paper. Ya. Ya kan, karena kan ditanya apakah sudah menyerahkan buku Jokowi's White Paper. Betul. Dia bilang iya, dan SBY senyum-senyum gitu. Ini klaimnya Rosuryo ya. Jadi kita nggak tahu apakah terjadi pertemuan itu atau enggak. Gitu. Terlepas daripada persoalan itu, ya terlepas ya, apakah pasca maupun sebelum ditetapkannya tersangka, ya pertemuan itu berlangsung. Cuma di sini ya pernyataan yang dibuat atau dipramingkan atau dipiralkan oleh Roy Suryo itu kan setelah dia menjadi tersangka. Ya. Kalau nggak salah seperti itu kan. Ya. Artinya ini kan seperti ada pesan, ada sinyal-sinyal khusus ya yang mengarah kepada kepentingan-kepentingan tertentu ya. Tadi senyum ini mendukung atau memang cuma seneng aja ada lihat karya dan lain sebagainya gitu. Terus itu salah satu konteks hubungan hukumnya ya. Terus kita juga lihat kan sebelum ini ya, sebelum kejadian pernyataan tadi, ini kan juga ada dukungan yang sangat real, sangat masif saya katakan ya dari orang-orang, kita sebut aja Partai Demokrat dalam kaitan ini. Betul. Misalnya ada yang namanya anggota DPR ya dari Komisi 3 kalau nggak salah. Beni Harman lah. Beni Harman. Terus kemudian juga ada bekas Wakil Menteri Hukum ya namanya Denny Indrayana. Dari Australia datang ke Jakarta. Dan itu kayak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Makanya saya bilang ini kan, ini menariknya di sini gitu kan. Terus kemudian ada juga dari pihak-pihak lain yang menyatakan Syarif Hasan kalau nggak salah kan? Iya, Syarif Hasan. Oh ya, menteri juga. Ya, bekas menteri kalau nggak salah, Menteri Koperasi. Itu juga sama, menyatakan yang sama juga. Ya, malah kalau saya melihat keterangannya itu agak vulgar. Vulgarnya saya katakan begini ya. Dia mengatakan bahwa ada kekecewaan kepada Pak Jokowi ya. Makanya kalau kita hubung-hubungkan tadi ya, ada orang partai ya, orang dari DPR, terus kemudian juga petinggi-petinggi partai, terus dihubung-hubungkan kepada tadi pertemuan tadi, korelasinya ya, walaupun kita belum bisa menafsirkan secara tegas dan jelas, kan berarti ada hubungan-hubungan hukum ya. Cuma kaitannya dalam rangka ini menjadi perkara ini ramai, apakah ada peran seperti itu ya, itu yang menjadi masalah gitu. Cuma kan saya juga lihat tadi ada pernyataan saya ini kader terbaik ya, kader terbaik di Partai Demokrat, sehingga hubungan saya dengan partai cukup baik. Nah ini juga kan harusnya ya pada konteks dia sebagai tersangka sekarang, harusnya kan nggak boleh dong mengundang atau membuat pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Karena kan menjadi multitafsir pernyataan-pernyataan tersebut. Karena kan yang bersangkutan ini dituduh ada orang kuat di belakangnya gitu kan. Karena kenapa kalau kita mengatakan seperti itu? Nggak mungkin ya. Kasus yang menurut saya sederhana sekali ini panjangnya bukan main. Capeknya juga ngeliatinnya nggak putus-putus gitu kan. Terus berlanjut dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat dari korelasi persoalan ini, terus kemudian juga kenapa ini menjadi mandek, ya saya sangat meyakini ada orang kuat di dalam persoalan ini. Cuma orang kuat ini apakah tadi yang kita gambarkan, kan ini masih dugaan semua gitu kan, masih rekaan. Cuma secara garis benang merah itu kan menjadi ada hubungan satu dengan yang lain, saling taut-mentaut gitu kan, ya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, ini belum tentu gitu kan. Mungkin juga ada orang lain lagi gitu kan. Ini yang kita pertanyakan. Nah terus kemudian, ya sebetulnya kalau saya lihat itu saya agak menyesalkan juga ya kalau memang itu dilakukan pertemuan antara Pak Roy Suryo dengan SBY pasca ditetapkannya tersangka. Terus ada sinyal-sinyal yang mengatakan bahwa senyum-senyum yang bersangkutan senyum-senyum. Ini kan suatu persoalan gitu ya. Suatu persoalan yang menurut saya juga ini sangat tidak elegan gitu kan. Ya, karena kenapa saya katakan tidak elegan? Biasanya orang-orang yang dalam status tertentu, apalagi itu statusnya status tersangka, bertemu terus kemudian disikapi dengan dalam bentuk-bentuk
ya humanis, Ah, ya. ah. Saya katakan seperti itu kan menjadi multitafsir, Ya. ya kan. Nah, Jadi apakah salah orang-orang itu kemudian mengkaitkan hubungan yang satu dengan yang lain, hubungan lagi yang satu dengan yang lainnya lagi. Dan juga ini yang kita sesalkan ya. Kenapa kalau memang Partai Demokrat tidak ada dalam kaitan ini, saya sudah sampaikan kemarin juga di Mosato itu ya, kok tidak ada bantahan baik dari petinggi partai ya yang tidak membuat pernyataan tersebut ya maupun dari ketua umum. Oh enggak, itu di luar saya. Harusnya kan ada suatu komitmen seperti itu. Kalau memang tidak ada hubungan. Cuma seperti yang saya katakan tadi, semua ini masih dalam dugaan, gitu kan. Cuma saya ada bilang juga, kalau kita mengatakan itu dugaan-dugaan, ya seperti yang saya katakan tadi, harusnya kan ada bantahan. Pak Syarif Hasan ngomong, ya, Benny Kaharman ngomong, Denny datang dari Australia ke Jakarta juga bicara untuk menjadi kuasa hukum Roy Suryo. Itu di luar partai. Harusnya kan seperti itu. Karena kan kalau kita lihat gendang yang ditabuh oleh Benny Kaharman, Syarif Hasan, yang kebetulan memang ada di dalam partai ini, kan jadi sulit. Betul. Menjadi persoalan-persoalan yang multitafsir gitu kan. Ya. Karena kenapa? Ya ini lagi rame. Terus ada tudingan orang kuat di belakang gitu kan. Nah itu Pak, kalau kembali ke pernyataan Roy Suryo di video tadi yang kita lihat di awal ya. Itu kan dia bilang bahwa SBY senyum-senyum ketika dapat buku Jokowi's White Paper itu. Terus ditanya apa obrolannya? Nanti dong, nggak semua diungkap di sini. Nah ini bisa kalau misalnya ternyata tidak ada pertemuan itu Pak. Jadi hanya klaim sepihak dari Roy Suryo saja, jadi SBY nggak pernah ketemu misalnya ya, itu berarti dia juga bisa dianggap sebagai ya melakukan pembohongan publik ya? Menyiarkan berita bohong dong. Iya. Jadi gini, barangkali bisa aja pertemuan yang dikatakan tadi itu memang ada terjadi. Ini dugaan juga. Iya. Bisa aja itu terjadi pertemuan itu. Tetapi ya itu mungkin pertemuan sudah lama gitu kan. Tapi kemudian dia coupling seolah-olah pertemuan ini belum lama. Ya kan sekarang dia lagi cari cantolan kan. Iya betul. Ya kan kalau istilahnya dia ada di tengah lautan ya. Dia ini sekarang apapun yang bisa dia pegang dia akan pegang supaya dia nggak kelelep, supaya dia nggak tenggelam. Kan gitu kan? Ya, jadi wajar kalau dia mengatakan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, cuman yang saya katakan sebetulnya tujuan besarnya apa sih gitu kan dalam kaitan ini? Apakah dia memang sengaja memancing ya supaya orang-orang yang selama ini mendukung atau membela kepentingan Pak Jokowi agar masuk dalam ranah yang mereka maksudkan ini gitu kan? Atau ada di dalam barisannya mereka supaya orang-orang ini kecebur istilahnya kan gitu kan? Kan saya dibilang tadi, karena kalau yang namanya multitafsir, kan akhirnya jadi dihubung-hubungkan dari yang satu kepada yang lain, gitu kan? Ya seperti saya, kok tiba-tiba iya ya, kok ada Benny Kaharman ngomong, terus kemudian Syarif Hasan, kemudian juga yang lain-lain juga. Jadi saya mau kembali ke soal itu Pak, soal pelaporan Demokrat terhadap 4 akun itu Pak. Kan tadinya somasi kan, disomasi. Terus kemudian sekarang berujung dengan dilaporkan 4 akun ini, yang tadi itu Agri Fanani, terus ada Budius segala itu ya. Terus sekarang hari ada ini lagi laporan. Roy Suryo melaporkan 7 akun YouTuber Nusantara atau apa gitu ya. Dengan dalih bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti. Nah, gitu kan tadi kan pernyataannya begitu. Nah, ini sementara sebelumnya saya baru ingat juga Pak Suhadi pernah menyatakan di Mosato TV ya kayaknya beberapa hari 2 hari lalu atau kemarin itu menyatakan bahwa somasinya Demokrat kan sebelum dilaporkan somasi dulu. Itu prematur. Somasinya prematur. Tapi kemudian ujungnya malah pelaporan. Nah, ini gimana kita membaca hal ini Pak? Jadi pelaporan Demokrat dan Roy Suryo melaporkan 7 akun YouTuber Nusantara itu. Ya ini yang pertama berkaitan dengan pelaporan ya. Sebelum saya membahas masalah somasi tadi, gitu. Kok tiba-tiba hal-hal yang menurut saya juga belum waktunya untuk dilaporkan. Kok dilaporkan?
gitu. Karena kan tidak pernah ada pernyataan dari Pak SBY yang berkaitan dengan membantah orang-orang Demokrat itu ada di kubunya Roy Suryo dalam menggawangi kasus ini. Ya, itu belum pernah ada gitu. Terus yang kedua juga, kalau kita lihat kan kemarin dari Andi Arief kalau nggak salah ya, yang saya baca juga itu, saya lihat juga, saya tonton juga videonya. Itu kan ada pernyataan SBY kecewa dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah ini sehingga ada kemauan untuk melaporkan. Ternyata setelah saya lihat nih ya dari somasi yang ada, barangkali nanti bisa dibuka juga somasi itu ya. Ternyata bukan Pak SBY yang melaporin. Iya kan? Terus juga saya juga nggak jelas ya kaitan dengan somasi itu. Somasi itu dari siapa untuk seseorang kita tahu, tapi dari siapanya ini kita kan nggak tahu nih. Ya katanya dari petinggi atau katakanlah apa ya nama dalam istilah mereka itu ya. Itu seperti itu gitu kan. Padahal kalau yang namanya somasi, barangkali saya mau jelasin dulu apa sih somasi ini ya. Somasi itu diatur dalam hukum perdata. Ya. Itu dulu somasi itu dikenal dengan perbuatan-perbuatan dari sebuah wan prestasi ya. Jadi orang kalau seandainya udah punya utang ya kan terus kemudian ditagih nggak membayar ya, kemudian itu disomasi ya kan untuk memenuhi prestasinya tadi. Ya, terus kemudian dari somasi tersebut dulu harus 3 kali, nggak boleh 2 kali ya. Jadi somasi 1, 2, 3 itu harus dilakukan seperti itu ya. Nah ini adanya di ranah hukum perdata. Nah kalau nanti somasi itu tidak diindahkan, ya berarti orang tersebut sudah dikatakan secara pasti, secara hukum, ya itu sudah ingkar janji atau wan prestasi, gitu. Nah kalau kita melihat kenapa saya katakan prematur kemarin, satu seperti yang saya kata, oh ya saya jelasin lagi, isi daripada somasi itu kan biasanya didahului dengan surat kuasa. Somasi itu didahului dengan surat kuasa dulu, ya. Surat kuasa itu misalnya, ya, saya dapat kuasa dari si A untuk menagih kepada si B. Tadi kan kalau kita bicara tentang utang piutang nih, ya, kemudian, nah di situ kan jelas saya harus dapat kuasa dari si A. Si A yang harus memberi kuasa kepada saya, ya kan? Saya akan memberikan dari surat kuasa tersebut, saya akan mensomasi kepada si B. Itu kira-kira peraturan atau katakanlah ketentuan-ketentuannya. Tapi yang kemarin saya lihat, kemarin, ya itu nggak jelas, ya ketua umum kah, kemudian siapakah? Karena begini di dalam hukum pidana itu kan orang yang tadi saya bilang, ya sebelum ada somasi pasti ada surat kuasa. Itu kan tentunya surat kuasa dan kemudian somasi itu berlanjut kepada pelaporan kan, gitu kan? Nah kalau nanti surat kuasa ini kita juga nggak terang benderang siapa yang memberi kuasa dalam kaitan ini, terus kemudian ditujukannya untuk kepentingan apa, ini kan menjadi bias, menjadi ini, tidak jelas. Sebentar gitu Pak, kan? supaya lebih jelas sedikit. Jadi maksudnya tidak jelas, jadi belum ada kejelasan yang memberikan surat kuasa ini apakah SBY atau apa ketua gitu? umum? Atau ketua umum? Apa itu nggak jelas Pak? Ya? Saya nggak bisa membaca di situ, bukan nggak jelas. Yang saya lihat dari somasi yang beredar di di media itu nggak jelas gitu kan siapa yang memberi kuasa. Nah sedangkan kalau kita lihat dari kasus ini ya, ini kasusnya apa nih? Kasusnya berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, gitu kan? Atau nah kalau kita melihat SBY nggak terima, ya pokoknya nggak terima ya, gitu. Nah kalau kita melihat ini kasusnya kasus apa dulu ya? Kalau misalnya kasus pencemaran nama baik terkait dengan masalah bahwa di situ ada delik aduan, ya kan? Ini kan yang kita waspadai di sininya kan? Betul. Ya kita bebas-bebas aja buat surat kuasa, membuat laporan, tetapi akibat daripada persoalan ini kan juga harus dipikirkan. Kan yang namanya membuat pelaporan tentunya juga harus mendapatkan suatu hasil, ya kan? Nah kalau kita lihat seperti ini dengan orang yang tidak jelas tadi dalam pemberian kuasa itu, berarti kan nanti akan menjadi kacau. Pelaporannya juga kan jadi nggak bisa ditindaklanjuti gitu kan? Karena kalau namanya delik aduan, ya, apalagi itu delik aduan absolut, ya, itu kan harus yang bersangkutan. Siapa di sini yang dirugikan? Partai Demokrat kah? Berarti kalau Partai Demokrat ketua umumnya dong yang melakukan ini,
atau petingginya Pak SBY-nya sebagai orang yang disebut petinggi dari Partai Demokrat. Kan harusnya Pak SBY yang membuat laporan dan memberi kuasa gitu kan. Memberi kuasa dulu, memberi kuasa dan membuat laporan. Gitu, termasuk tertuang di dalam somasi itu. Makanya saya bilang ini agak sedikit absurd buat saya melihat dari persoalan ini. Itu. Saya setuju dengan Pak Suhadi. Salah satu fakta yang membuat publik keheranan, kenapa SBY bersedia menerima Roy Suryo dan bahkan tersenyum ketika menerima buku Jokowi White Paper. Sebagai negarawan, menurut saya, Pak SBY sebaiknya tidak terlibat dengan Roy Suryo. Karena semua tahu, Roy Suryo sedang menyerang Pak Jokowi. Lebih fatal lagi jika pertemuan itu setelah Roy Suryo jadi tersangka. Artinya mau tidak mau, nama SBY akan ikut terseret. Dan Roy Suryo dengan bangganya mengungkap pertemuan itu. Selain Pak SBY, tidak ada sekelas ketua majelis tinggi partai ataupun ketua umum partai lain yang bertemu Roy Suryo. Karena mereka tahu akan terseret ke kubu Roy Suryo. Apalagi Roy Suryo memang sibuk kesana kemari mencari dukungan. Bahkan rumah Pak Prabowo juga disamperin. Tapi Prabowo tak mau bertemu. Selanjutnya Pitra Romadoni dan Ade Darmawan, skak tim hukum Demokrat. Kalau Bang Pitra nanya terkait persoalan hukum, saya rasa ada yang salah alamat itu, Bang Pitra. Iya, salah alamat ya. Salah alamatnya gini, bahwa kan ini Pak SBY secara personal atau Partai Demokrat nih. Kan Iya, makanya Bang Pitra. legal standingnya apa gitu kan. Kalau nggak gatal jangan digaruk, Bang Pitra. Oh, makanya nggak ngerti hukum kayaknya ya nggak? Jadi malu-maluin aja ya nggak? Iya, jadi saya menyayangkan para elit Partai Demokrat kalau memang ini memang mengatasnamakan somasinya. Saya sih lihat di situ DPP Partai Demokrat ya, tim hukum ya. Tim hukum. Jadi saya melihat kalau itu mengatasnamakan Partai Demokrat, nah kapasitas Bapak Jenderal Besar Pak SBY di sini, apakah SBY ini adalah ketua umum? Itu dulu. Ya kan ini kan di luar struktur sebenarnya kan, kalau apa sih Dewan Pembina atau apa ya? Saya belum tahu struktur yang pastinya, tetapi itu kan di luar struktur organisasi yang pastinya ketua umumnya kan Mas AHY ya. Nah, kalau sampai menyinggung Pak SBY secara personal karena deliknya kan, Bang Pitra tahu sendiri bahwa ini delik aduan. Saya rasa kalau kita menyinggung persoalan Pak SBY secara personal, terus kemudian Partai Demokratnya yang ini apakah pengen memperlihatkan abuse of power, bahwa lihat loh, aku punya partai loh, lu jangan macam-macam nih. Gue gilas lu pakai partai, gue punya political will, gue punya kekuatan politik baik di DPR maupun di mana-mana, seluruh Indonesia aku ada. Nah ini kan, ini justru saya menyayangkan teman-teman elit Partai Demokrat ketika ini dilakukan, ini akan menjadi blunder di Partai Demokrat sendiri. Kenapa? Yang pertama, yang perlu saya garis bawahi highlights di sini bahwa Bang Pitra, kalau kita berbicara Partai Demokrat melakukan ini, karena ini personal Bapak SBY, ini saya menyayangkan. Terus yang kedua adalah koalisi. Koalisi itu harusnya ya itu merangkul Bang Pitra ya. Kenapa saya bilang merangkul? Kita tidak boleh memisahkan antara relawan Joko Widodo, Bapak Insinyur Joko Widodo dengan relawan Prabowo Gibran. Iya, ini dihantam ya. Ya, kami adalah bagian dari Prabowo Gibran. Yes. Nah, Partai Demokrat adalah koalisi di sini. Ini Partai Demokrat harus pahami dulu ini, bahwa Partai Demokrat adalah koalisi, jangan menjadikan koalisi yang tidak sehat. Kenapa? Karena harusnya sebagai partai politik, bukan relawan loh. Jelas partai politik memiliki kekuatan politik. Jangan tidak merangkul di sini. Ini yang membuat kami sedih, Bang Pitra, bahwa kok segitunya, ada apa sih? Sampai organisasi partainya yang mengeluarkan somasi ya. Ada apa sih? Ini koalisi yang sehat atau nggak sehat sih? Kan itu pertanyaan publik. Jadi gini, masyarakat Indonesia juga Bang Pitra, nggak bisa kita bohongi lagi Bang Pitra. Dengan gaya-gaya main dan lain-lain sebagainya, ini nggak bisa Bang Pitra. Lebih pintar. Bahkan saya Bang Pitra, ya, saya banyak mengambil saran-saran dari netizen, ya, saran-saran dari netizen, ya,
lebih cerdas dari kita untuk hal-hal yang bersifat masukan. Itu jauh mereka lebih cerdas daripada kita loh sebenarnya. Iya. Mereka melihat, menanggapi, komentar itu jauh lebih cerdas. Sehingga saya melihat bahwa ini nggak zamannya lagi seperti ini. Bahwa kemudian behind the screen itu tidak bisa lagi sering kita lakukan hal-hal itu. Nah, makanya saya menyayangkan kalau Partai Demokrat, kawan-kawan saudara-saudara saya yang berkoalisi saat ini dengan Prabowo Gibran ya, untuk mensukseskan bagaimana menangani bencana, bagaimana. Padahal Pak AHY saya lihat sibuk dengan bencana tuh. Ya, saya belajar lebih melihat AHY nggak terlalu pusing ya dengan persoalan ini ya. Nah, yang elit-elit yang lain ini janganlah oknum-oknum ini bermain juga their crew yang mendukung, yang mendukung misalkan mantan kadernya gitu kan. Yeah. Bahwa dia masih ada hubungan emosional yang merekat antara elit, salah satu elit, tetapi bukan SBY dan AHY. Ini menggunakan Partai Demokrat untuk salah jalan, ini jangan dong, kan gitu. Ini menghancurkan Partai Demokrat kok, gitu loh. Mendingan gua aja lah yang jadi struktur sama Bang Pitra lah. Partai Demokrat kita bangun lebih bagus gitu. Berarti seorang Ade Darmawan melihat itu hanya kebaperan saja di dalam kasus ijazah Jokowi. Saya rasa baper dan saya anggap bahwa saya menyayangkan, saya highlight gitu. Saya menyayangkan itu kenapa? Karena Partai Demokrat melukai koalisi ketika hal ini terjadi. Kenapa? Pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo atau Prabowo Gibran saat ini adalah pendukung pemerintah. Iya. Nah, kok kuculuk-kuculuk ada koalisi seperti ini kan aneh itu. Harusnya merangkul nih. Itu yang saya sayangkan. Bisa di-highlight di situ. Bahwa saya menyayangkan itu. Dan saya ultimatum bahwa teman-teman Partai Demokrat berhentilah bermain-main gitu oknum-oknum ini ya kan. Oke. Bang Ade, kita lihat ini kan yang melakukan somasi adalah DPP Partai Demokrat kata Bang Ade. Ya. Kan kita ketahui pasal pencemaran nama baik, fitnah, ya, penghinaan, ya. Itu masuk dalam kategori delik aduan. Artinya orang yang merasa dicemarkan nama baiknya itulah yang memang harus melayangkan somasi, kan begitu. Bukan badan publik ataupun institusi ataupun organisasi. Karena kita ketahui Bang Ade ini mungkin tim hukumnya kurang update atau apa ya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 di situ sudah diketok palu oleh putusan MK bahwasannya badan publik ataupun institusi ya tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Betul. Ya kan? Betul. Dan kalaupun ada penghinaan ataupun pencemaran nama baik terhadap badan publik, kita katakan seperti organisasi dan lain-lainnya, itu bukan pencemaran nama baik ataupun penghinaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Tafsirnya seperti itu. Nah, persoalannya adalah ini kan katanya yang dicemarkan nama baiknya itu adalah SBY. Ya. Katanya diberitakan gitu. Nah, terus kenapa organisasinya yang mensomasi? Nah, pertanyaan saya kepada Bang Ade, ada nggak surat kuasa dari SBY kepada yang mensomasi itu organisasinya gitu? Ya, kalau saya melihat Bang Pitra dari somasinya tidak ada Bang Pitra. Langsung mengatasnamakan partai gitu. Partai Demokrat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapasitas SBY, Bapak SBY di sini, kapasitasnya Bapak SBY di sini apa gitu? Apakah ketua umum? Iya benar. Nah, itu pertanyaannya di situ kan. Kenapa organisasi yang harus melakukan somasi? Kenapa nggak pribadi? Somasi itu adalah kuasa hukum kan, maksudnya Bang Pitra legal standing-nya di situ kan. Nah, itu persoalannya. Ya, sebenarnya nggak ada urusannya sehingga saya khawatir kalau memang ini mereka benar laporin kliennya Mas Ade Darmawan, nanti dilapor balik itu SBY, itu yang dikhawatirkan. Jadi nambah masalah kan gitu. Justru seperti Bang Ade ini aktivisnya dan kuasa hukum tersomasi ya. Termasuk Bang Pitra bagian dari kita juga nanti. Justru karena somasi mereka senang, apalagi influencer ataupun aktivis-aktivis disomasi oleh pejabat itu merupakan suatu surprise ataupun suatu yang wow menurut mereka kan gitu, untuk uji nyali kan gitu. Ini bagus.
ini Ya kan? bagus menurut hukum ya. Ini bagus, kenapa? Ya karena saya tanya yang tersomasi itu juga katanya sangat senang sekali kalaupun mau head to head gitu. Iya kan? Iya dong. Nah, Iya. makanya Kami juga akan saya kira somasi dari Demokrat kepada pribadi orang itu blunder, ya. Iya. Karena Dan akan kami menunggu surat fisiknya Bang Fitra. Kami menunggu surat fisiknya untuk sampai ke tangan beberapa teman-teman tim kita. Saya menunggu, kalau sudah ada ya saya sangat menantikan apabila ini dilakukan. Saya tentunya dan tim kita semua ya, Bang Fitra juga dalam bagian kita ya, kita tentunya akan diskusikan gitu loh. Iya. Seperti apa langkah hukum yang akan kita ambil nantinya kan gitu. Iya, karena saya tanya juga teman-teman di sana, mereka menunggu itu, somasi itu, sama itunya gitu loh. Karena mereka ya seperti Bang Ade bilang ya nggak mungkin diam juga, pasti akan buat laporan balik juga kan gitu. Sama-sama terlapor. Iya, betul. Iya. Betul Bang Fitra. Jadi saya sangat menantikan secara fisik ya surat tersebut, karena saya melihat logonya itu memang DPP. Bantuan hukum DPP memang kaitannya sangat kental sekali. Apakah mereka menggunakan organisasi itu mau nakutin kliennya Mas Ade? Ya, abuse of power. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu. Jadi itu janganlah, kita menyayangkan Partai Demokrat ya, elit-elitnya bila mana memang melakukan hal itu. Tapi saran saya bahwa harusnya merangkul ya untuk tidak mencederai koalisi saat ini. Ya tapi ya, mereka mungkin baper gimana dong? Kalau baper berarti gayung bersambut dong maksudnya Bang. Tapi saya rasa enggak lah, masa Pak SBY ini mungkin belum dilaporin sama Pak SBY juga kan, sama Pak AHY kan, bahwa ada seperti ini ya. Ya nanti kena omel lah yang elit-elit yang artinya ya pro dan kontra di dalam persoalan ijazah palsu ini kan. Tidak perlu menari lagi lah Partai Demokrat di sini karena dia adalah koalisi kita. Tentunya harus merangkul kita. Karena kan seumpama jadi nanti SBY laporin Agripanani kan ini jadi hero nih Agripanani. SBY versus Agripanani, wes. Pahlawan rakyat kecil melawan penguasa kan wah, luar biasa itu kan gitu kan. Predikat itu yang ditunggu-tunggu kan gitu. Iya, kita tunggu-tunggu. Apalagi yang mereka laporkan ini para aktivis. Dan para aktivis itu saya kira mentalnya itu nggak pernah ciut. Apalagi dan kami siap betul itu, kita siap betul Bang Fitra. Jadi itu kita siap betul untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap pembelaan teman-teman yang memang adalah bagian dari kita ya. Nah, tentu itu akan menjadi perhatian khusus buat kami dan kita semua tentunya sebagai tim hukum yang akan menangani setiap persoalan hukum yang timbul dalam persoalan ini. Itu akan menjadi perhatian. Kalau publik atau netizen yang mengkritik tim hukum Demokrat mungkin masih bisa ditepis dengan enteng. Tapi ini datang dari praktisi hukum berpengalaman seperti Pitra Romadoni dan Ade Darmawan. Artinya ini adalah blunder besar dari kubu SBY dan Demokrat. Bahkan Pitra Romadoni sebut tim hukum Demokrat ini malu-maluin. Jadi memang ada kesan proses hukum kepada 4 kreator ini tergesa-gesa. Atau saya menduga ini seperti mengobati kemarahan SBY. Karena mungkin SBY marah ke sejumlah elit Demokrat yang bermain sehingga namanya ikut terseret. Dan akhirnya dilaporkan 4 kreator ini. Karena dugaan saya, Pak SBY tidak mungkin sibuk-sibuk memproses hukum 4 kreator ini. Pak SBY seorang mantan presiden 2 periode punya wibawa yang tinggi. Karena yang akan mendapat nama adalah para terlapor ini. Jika benar diproses hukum Pak SBY. Apalagi terungkap tadi bahwa somasi itu tidak datang langsung dari SBY. Bahkan juga tidak ada surat kuasa dari SBY. Selanjutnya Ketua YouTuber Nusantara Agripanani Skakmat Roy Suryo dan politisi Demokrat Ahmad Khoirul Umam. Jadi waktu itu Nusantara, tahu nggak Cepokan Nusantara? Ya, itulah. Cepokan Nusantara itu adalah yang punya istilah beliau. Pekerjaannya kami ini menceboki mulut-mulut kotor seperti beliau. Itulah. Nah, itu yang junjungannya kita harus mengcounter narasi. Menceboki mulut kotornya beliau. Oke. Tidak mengcounter.
Karena kotor banget. Dan itu harus kita lakukan. Oh, justru saya mau nanya balik sama Bang Umam. Mana yang fitnah? Ya, kemudian mana kemudian yang menyebarkan hoax? Saya nggak tahu karena sampai dengan hari ini somasi itu aku nggak terima. Kalau di situ disebutkan ada liar di media sosial, ada nama-nama saya, itu bahasa itu di alinea terakhir bahasanya adalah akan dilakukan somasi kepada nama-nama 3, Yulvan Lindan, Agri Fanani, kajian online. Itu. Oke, itu pun kan baru akan. Saya tunggu-tunggu somasinya. Nah, itu nggak datang. Nah, kemarin ribut lagi ada LP. Sudah LP, nama saya ada di Gusti Tugu. Ya nggak apa-apa. Kemudian nama Yulvan Lindang hilang diganti Boy misalnya. I don't know. Mungkin, waduh Yulvan Lindang ada berat ini kali ngelawannya, ganti Boy aja lah. Nggak tahu. Mungkin bisa dikonfirmasi ke beliau. Nggak tahu. Agak berat gimana maksudnya nih? Ngelawannya. Ini kayaknya harus berhitung nih, misalnya. Nggak tahu kalau itu terjadi. Nanti ditanyain ke beliau. Nah, kemudian kalau itu hoax, kemudian itu fitnah, kalau itu ujaran kebencian segala macam, saya belum perlu itu, gitu. Termasuk akun saya, video saya yang ditunjuk di LP. Saya cek nggak ada. Tapi oke lah, itu nanti menyangkut substansi, tidak di area ini, nanti di area proses penyelidikan lah ya. Ketika nanti sudah di BAP, nggak apa-apa. Dan saya setuju banget 100%. Saya pinjam beliau, punyanya Rismon, punya beliau terlalu kecil, 11 juta triliun. Saya garansi enggak. Kenapa? Loh, kita YouTuber Nusantara yang tergabung di asosiasi teman-teman ini memang sepakatnya melawan hoax, Mbak. Oke, jelaskan kepada publik, YouTuber Nusantara itu apa, anggotanya ada berapa, dan konsistensi isu atau tema yang diangkat seperti apa? YouTuber Nusantara ini sedikit ya, minta waktu sejam lah kira-kira ya. Berawal dari teman-teman YouTuber yang memang tumbuh secara organik, nggak diorganisir, nggak digerakkan, nggak disuruh, nggak diperintah siapapun. Nah, dari sana kemudian karena kita sama nisnya, ya membela Pak Jokowi dalam hal ini, mengawal program-program pemerintah yang pro rakyat. Kemudian kita sepakat, yuk kita berkumpul yuk. Itu 1 tahun yang lalu. Tapi teman-teman YouTuber yang lain itu sudah yang 5 tahun, 7 tahun, sudah yang 10 tahun. Benar-benar organik, Mbak. Nah, dari sana kemudian yaudah ini sepertinya media sosial kita sekarang ini nggak sehat. Setuju banget, Bang Umam. Setuju banget. Nggak sehat, banyak hoax, banyak perkiraan, nggak karu-karuan. Nah, itulah kemudian tugas kita, komitmen kita untuk melawan itu. Kalau kemudian hari ini dilaporkan Mas Umam, Bang Agri, mohon maaf saya potong. Tugas Anda melawan ini ada yang menugaskan kepada YouTuber? Tugas kita, tugas saya, tugas teman-teman semuanya. Jauh hari sebelum ada YouTuber Nusantara, ini sudah terjadi, sudah dilakukan sama teman-teman. Gitu. Berarti bukan by orderan tertentu? No, justru lagi mau tak tawarin ini, PSI mau, Demokrat mau. Loh, seriusan? Kenapa kemudian kita nggak dirangkul? Karena kita juga selalu membela pemerintah loh. Tidak di sisi ada, cek aja semuanya. Gitu. Selama ini siapa yang membela pemerintah? Yang ada juga kan serangan-serangan terus. Termasuk Aceh, bencana Aceh. Luar biasa. Siapa yang peduli terhadap itu? YouTuber Nusantara. Siapa yang peduli membentengi Pak Jokowi? Karena itu hoax, fitnah yang luar biasa. YouTuber Nusantara. Itu. Nah, karena mungkin hari ini atau belakangan ini memang serangannya banyak ke Pak Jokowi, akhirnya banyak kita dituduh beraliansi dengan Pak Jokowi, ada hubungannya ke sana. Ya nggak apa-apa. Tapi bahwa saya setuju Bang Umam, ini media sosial kita ini kita harus lawan. Berarti Anda membantah apa yang Anda sampaikan di YouTube? Tidak benar. Buktikan aja nanti. Itu semua fakta, berdasarkan fakta. Baik. Misalnya nih ya, kalau yang ditunjuk beliau itu adalah insert video saya yang ada dalam satu konten itu, Mbak, kalau Mbak membawakan berita, bukankah Mbak mengambil narasumber? Bukankah Mbak mengambil cuplikan video itu? Persis itu yang gue lakuin. Itu kalau itu yang diklaim beliau, itulah ya. Itu nggak tahu. Yang diklaim seperti apa? Nanti kita proses dalam fakta persidangan. Konteksnya begini, bahwa dalam konteks ini materi-materi bukti itu sudah diajukan kepada pihak penyidik dan proses itu nanti akan bergulir.
kita juga hargai tadi yang disampaikan oleh Bang Agri, itulah yang kemudian kita harapkan. Ada proses klarifikasi. Kalau misal memang tidak disampaikan. Tapi somasinya saja tidak sampai, Mas. Begini, somasi itu disampaikan di ruang publik. Adapun nama-nama itu, tentu secara otomatis dia akan terinfo. Proses inilah yang kemudian kita berharapkan ada goodwill dari semua pihak. Dan buktinya beberapa teman, termasuk misalnya salah satunya kajian online, reach out, meminta maaf, men-take down beberapa materi yang kita sampaikan itu tidak benar. Dan itu sebagai sebuah bagian dari upaya untuk, ya ini bagian dari pendidikan politik. Bukan pendidikan politik, Mbak. Sorry, aku ini, potong. Karena si kajian online, dia sudah take down, dia sudah minta maaf, dilaporkan juga keluar di LP nama itu. Iya, betul. Karena apa? Buat apa? Karena efek destruksinya itu kemudian masih beralasan lebih lain besar. lagi kan. Nah, maka di dalam konteks itu yang kita inginkan proses itu disampaikan lebih terbuka. Kalau misal kemudian nanti diterbuka, restoratif justice sangat terbuka. Nah, ini yang kemudian kita letakkan basisnya klarifikasi. Kalau sudah, all good, nggak ada masalah dengan itu. Sudah, Mas. Sudah, kajian online sudah, minta kajian maaf online sudah, yang lain belum. Sudah. Yang lain belum. No, itu kajian online juga sudah kemudian melakukan dan kita infokan kepada yang bersangkutan. Dia muncul namanya di LP. Betul. Terus lantas buat apa mereka juga minta maaf dan klarifikasi? Itu juga bagian dari upaya untuk memberikan ruang terbuka supaya kemudian nanti permohonan maaf, klarifikasi. Karena apa, Mas? Efek destruksi dari video-video itu luar biasa. Dan kita tidak mudah berkejaran dengan efek destruksi itu. Upaya kita mengklarifikasi one by one, satu persatu. Sementara spiral efeknya kemana-mana. Gambaran inilah yang kemudian akan kita lawan. Mas Umam baru merasakan itu baru sekarang ini ya? Oh, sudah banyak, sudah lama. 10 tahun yang lalu dari itu. Pak Jokowi dihabisin itu nggak berasa? Kita sudah mencermati itu cukup banyak. Lantas dan ini kita nggak boleh membentengi Pak Jokowi? Persoalannya adalah seperti Anda membentengi Pak SBY misalnya? Loh, siapa yang kemudian boleh dong. Dalam konteks ketika saya membentengi Pak Jokowi, dalam kemudian saya harus menyinggung Pak SBY, bahkan siapapun, Pak Jokowi juga berhak untuk mendapatkan hidup yang tenang. Beliau juga kemudian berhak untuk mendapatkan ruang yang space dalam konteks ini dihormati. Pak SBY juga sama, siapapun. Nah, maka yang menjadi concern kita jangan kemudian dibalikkan. Concern kita adalah meletakkan ini di dalam basis informasi yang tidak manipulatif. That's it. Kalau misal kemudian Mas Agri sepakat dengan itu, kita dalam satu spirit yang sama. Sepakat. Nah, maka kemudian ini semakin clear supaya kemudian tidak dibelak-belokkan dalam konteks diskursus yang berbeda. Karena itu keberadaan YouTuber Nusantara di awal. Sepakat jauh hari sebelum Demokrat melakukan ini. Kalau yang dilakukan Demokrat, Mas Umam ini nggak tahu Mas Umam ini mewakili Demokrat atau mewakili Pak SBY ini. Nah, kalau yang dilakukan Mas Umam hari ini mengesankan bahwa loh, seolah-olah demokrasi hanya milik Demokrat. Kita nggak boleh bersuara. Hari ini kita dibungkam sama Demokrat. Kita nggak boleh mengajukan protes. Di bagian mana yang dibungkam dan tidak boleh bersuara, Pak? Nah. Loh, kalau mau mengkritik silahkan mengkritik. Loh, kalau yang tadi disampaikan, tadi Pak Agri menyampaikan itu bukan dari Pak Agri. Kalaupun ada yang fitnah-fitnah materi itu. Atau itu memang dari akun Pak Agri? Enggak, kalau yang ditunjuk yang dalam pembahasan itu dari saya. Iya, dari saya. Tapi kemudian kalau itu dalam kerangka juga menangkal hoax atau menghentikan fitnah-fitnah yang berkembang selama ini tentang ijazah Pak Jokowi, kemudian berimpact ke sana, loh ayo kita bareng-bareng lah. Jangan sampai kemudian seolah-olah demokrasi. Jadi ini upaya menangkal hoax yang dilakukan Bang Agri. Oke, yang melakukan hoax siapa? Kok Mbak nunjuk ke sana? Enggak, saya nanya dulu nih. Nah, ya udah, berarti udah ke sana. Oke. Karena ini saling berbalas analisa, mirip-mirip. Makanya saya ingin konfirmasi ke Mas Roy. Mas Roy melihatnya seperti apa sehingga kemudian ini akhirnya Partai Demokrat yang terseret. Padahal Pak Jokowi juga sudah membantah waktu saya bukan kali ini. Kalau soal hoax itu nanti kita buktikan ke belakang karena sudah jelas 99,9% kalau soal ijazah itu dah palsu. Saya sudah lihat clear. Tapi tadi yang disampaikan Mas Agri Fanani dengan kelompoknya, saya sih nyebutnya kelompok ceboker Nusantara ya, gitu. Cebok-cebok sana sini gitu ya. Itu nggak selamanya bela pemerintah. Ketika Pak Presiden ya kemudian menyampaikan soal abolisi dan amnesti waktu itu, ceboker Nusantara semua nentang Presiden waktu itu, bahkan memutuskan untuk enggak dukung lagi gitu. Jadi gak semuanya bela pemerintah gitu loh. Mbak, gini. Ada itu, jangan lari dari itu. Semua rekam jejaknya ada. Satu. Ya, jadi waktu itu Nusantara, Mbak tahu nggak Ceboker Nusantara? Ya, itulah.
Cebokan Nusantara itu adalah yang punya istilah beliau. Pekerjaannya kami ini menceboki mulut-mulut kotor seperti beliau. Itulah. Nah, itu yang junjungannya kita harus mengcounter narasi. Menceboki mulut kotornya beliau. Oke. Tidak mengcounter. Karena kotor banget. Dan itu harus kita lakukan. Mulut kotor yang tadi ya karena sudah disebut nggak apa. Tapi saya ingin memberikan apresiasi ya. Di antara kita kan ada juga seniman slang ini. Ya, makanya saya pakai baju slang ini. Ya, itu yang sudah bagus kemarin meluncurkan single namanya Republik Fufafa. Kalau ada yang protes berarti dia ngakuin siapa Fufafa. Karena Fufafa itu jelas. Fufafa itu adalah aib nasional. Aib nasional itu Fufafa itu. Kamera jelas gitu. Ya, itu adalah aib nasional ya gitu. Jadi artinya apa? Kalau tadi ada yang tidak jelas ya dengan kamera. Ya. Nah, jadi wayang itu adalah pertunjukan tradisional dia dari dulu yang namanya bayangan itu. Dia mau jadi dia dilaporkan sebentar lagi jadi tahanan dia. Kamera. Jelas dia. Jadi bumi gonjangkannya Petro sekarang. Yang namanya Petro ya, itu sekarang sudah kesulitan. Sehingga Petro itu harus mencari gajah. Dan nantinya Petro itu ngajak yang namanya setan-setan ini. Kamera. Nah, ini setan ini. Ini tampilannya. Setan ini. Nah, ini setan ini. Ini setan ya, sama kan? Nih sama nih. Pesannya nih sama nih. Nih sama kan? Karena ya, sebentar ya, lagi jadi nggak berapa lama waktu. Ya, ini, dia masuk. Dan ini juga akan dipakai sama dia masuk ke kandang. Itulah terima kasih. Hari ini kepanikannya silakan di panggung di mana-mana. Silakan baca. Masuk dia. Nih. Namanya sudah ada. Nih, ini adalah hal yang paling menakutkan bagi Roy Suryo. Iya. Ya. Ada dia akan pakai. Oke. Baik. Ya udah. Kembali. Saya salut dengan Ketua YouTuber Nusantara Agrif Fanani karena mampu mengimbangi Roy Suryo dan politisi Demokrat Ahmad Khairul Umam. Bahkan Agrif Fanani beberapa momen mengskakmat keduanya. Bahkan menurut saya pribadi, masih Agrif Fanani lebih berkualitas secara narasi dibanding Roy Suryo. Jadi walaupun saya bukan bagian dari YouTuber Nusantara, tapi terus mendukung komitmen YouTuber Nusantara melawan narasi sesat dan fitnah seperti yang dimainkan Roy Suryo CS. Selanjutnya, politisi PSI Bestari Barus semprot Roy Suryo. Mas Roy, UGM juga sudah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi memang asli, kenapa kubu Roy Suryo CS selalu menyangkal kalau palsu terus? Ini orang kenapa nggak ada henti-hentinya jatuhin Pak Jokowi terus? Nggak ada urusannya jatuhin Jokowi. UGM itu UGM siapa? Kalau perorangan. Mas dengerin ya, dia ngomong ya Mas ya. Iya. Betapa membolak-balikkan. Oke, tunggu. Saya kasih kesempatan. UGM sendiri sudah merancang sebuah sistem, sebuah komputer, sebuah AI ya, yang kemudian itu tadinya mau diluncurkan pada Dies Natalis UGM kemarin, ya ke-76. Namanya LISA, Integrated System Advance, ya gitu, Intelligence System Assistant. Ternyata LISA-nya ditanya, padahal LISA itu isinya adalah sudah semua data akademik LISA dari itu masih UGM keluarga nggak sama Om Roy? gitu. Ini bodoh banget sih. Ya, kau yang bodoh, goblok kau. Lisa itu komputer gimana sih? Kau bodoh sekali. Ya, ini ngomongannya jelek banget. Kau bodoh kau. Sudah, Bang. Jadi Lisa itu Intelligent Service Assistant ya. Dengerin makanya dengerin orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming kau. Mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. Lisa ini ternyata ditanya. Kau mengakuin bahwa ada orang besar gitu. Lisa ditanya jawabannya Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Omongan partai gajah tuh jelek banget kayak gini nih ya. Dengerin ini. Jelek banget. Harus kendalikan orang yang menjadi narasumber. Ini jelek banget. Jangan yang goblok begini. Oke, kita lagi ngomong lagi. Kita lagi siaran langsung. Oke, baik. Gigimu jarang itu. Kami akan kembali lagi. Roy Suryo ini memang sering memancing emosi lawan debatnya karena dia bernarasi dengan kata kotor dan menyerang pribadi. Padahal dia katanya dari keluar Ningrat yang menjunjung tinggi etika. Tapi giliran dibalas, malah dia menuduh lawannya yang berkata kotor. Terakhir soal Roy Suryo keceplosan sebut Deddy Sitorus mendukung mereka. Ingin memberikan pandangan semoga bisa objektif ya. Jangan, saya kasihan pada Demokrat yang kemudian dituduh-tuduh. Banyak orang partai mendukung upaya kami itu banyak. Ya, misalnya kalau mau disebutkan, saya nggak bisa sebut partainya. Ada Bang Deddy Sitorus, ada Bang Deddy Sitorus, ada Bang Deddy Sitorus, ada Bang Ahmad Yani. Itu kan juga kental partai-partainya. Kemudian Mas Refli Harun memang tidak dari partai. Tapi coba misalnya mantan Pak Kapolri, Pak Ugroseno, bahkan kemudian mantan polisi juga yang bintang Pak Susno Dwaji. Pak, tadi ada yang menyebutkan nama Deddy Sitorus gitu. Nah, kemudian di dalam Instagramnya mudah-mudahan belum di take down, itu pun sedang kita dalami. Loh kok bisa?
Deddy Sitorus ini perlu diketahui jabatannya di PD Perjuangan adalah salah satu ketua DPP. Jadi dia selevel Puan Maharani. Dia salah satu orang kepercayaan Megawati. Nah, jadi jika benar Deddy Sitorus mendukung Roy Suryo CS, ini jadi pertanyaan besar. Apakah PD Perjuangan terlibat? Karena Deddy Sitorus tidak bisa dilepaskan dari jabatannya sebagai ketua DPP PD Perjuangan. Ini tentunya informasi baru yang dibongkar Roy Suryo sendiri. Karena selama ini sulit mencari benang merah keterlibatan elit PD Perjuangan dengan Roy Suryo. Dan sekarang ketemu. Jadi PD Perjuangan dan Deddy Sitorus jangan baper ketika publik atau netizen jatuh pada asumsi bahwa PD Perjuangan ikut bermain di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Apalagi sayembara 16 miliar dari Megawati yang diungkapkan Egy Sujana seperti didiamkan PD Perjuangan dan Megawati. Mereka seperti tidak tersinggung karena tidak ada langkah hukum. Kembali ke soal pelaporan SBY kepada 4 kreator. Menurut saya ini adalah blunder. Seperti di awal tadi, saya menduga pelaporan ini bukan diinisiasi SBY, tapi oleh elit Demokrat yang karena ulahnya telah membuat malu SBY dan partai. Mereka ingin memperbaiki kesalahan, tapi sudah terlanjur. Pelaporan ini malah menjadi blunder dan masalah baru. Jadi saya setuju dengan pepatah dari Agri Fanani soal bau amis yang ditujukan ke Demokrat. Jadi kalau tidak mau bau amis, jangan dekat-dekat penjual ikan. Jadi kalau tidak mau dikaitkan dengan Roy Suryo CS, jangan bernarasi yang terkesan mendukung Roy Suryo CS dan sebaliknya menyerang Pak Jokowi. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.